Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma damatil layali wal ayyam. Para kiai, para pengasuh, sedaya pengurus yayasan Sabilur Rasyad Kota Malang, wonten ngarsane Ki Haji Warsito, wonten bendahara Bapak Sugianto, wadah malih wonten tanggi-tanggi Pak Pur, wonten Pak Dardiri, sapa malih. Muga-muga sehat sedaya. Pembina Majelis Tiba wonten adik kawula Kiai Muhammad Bisri Mustafa, wonten Ustaz Ari Mahsun, juga wonten Ustaz Sofi, lan lintu-lintune mugi-mugi barokah. Para jamaah sedaya, para santri, muga-muga hasil cita-citane, muga-muga sae nasibe, mugi-mugi angsal ilmu manfaat barokah. Besok angsal pendamelan ingkang sae, cekap rezekine barokah halalan thayyibah. Mugi-mugi sak wanci-wancine imah-imah lare-lare sing jaler angsal garwa ingkang sholihah, lare-lare ingkang estri angsal garwa ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Alon-alon nggih kula pilek nemen. Ngeten gak oleh ngelamun ben gak dadi fitnah. Bahwa menurut saya tidak benar orang yang mengatakan gak usah bahas nasab, gak penting, bahas nasib saja. Niku mboten bener para rawuh. Nasab dalam Islam itu sangat diperhatikan. Apalagi yang ngaku-ngaku nasab keturunan kanjeng Nabi. Sungguh gak boleh main-main, gak boleh ngawur, gak boleh sembarangan. Daripada mamang dan gak tentu, mending menengis. Gak usah ngaku-ngaku keturunannya kanjeng Nabi. Secara umum, mengerti nasab, mengerti kedudukan famili itu menjadi penting untuk keperluan silaturahim dan untuk keperluan supaya tidak salah dalam beradab dan berunggah-ungguh. Nyun sewu, saya dengan derek-derek Blitar kedah tahu secara pasti dan benar niki mindoan. Yang pernah tua berarti nyeluk emas. Niki senajan cilik tapi pernah paklik mindoan, berarti nyeluk ya kudu paklik. Nah, supaya dalam berunggah-ungguh ora salah, semua adik-adik kudu ngerti aku karo iki tunggal yud, aku karo iki tunggal canggah neluan. Nek sampai enggak ngerti nasabe, iso-iso paklik mau celuk dik, makanya kurang ajar paklik diceluk dik. Nah, mestine poso malah ora poso, sebab sampean enggak ngerti kalau posisi itu di atas. Maka ngerteni keturunan itu penting. Paham ya?
mengerti nasab itu jadi penting. Yang kedua, kita dianjurkan kalau mau nikah, mau besanan, itu matos tiang sing dari keturunan orang baik-baik. Jadi salah kalau orang mengatakan nggak perlu mengerti nasab, itu salah. Saya kepengen besanan karo iki apa karo iki. Secara zahir gandengnya podo, secara zahir soleh podo, secara zahir akhlaknya podo. Maka untuk menjatuhkan pilihan, saya harus memilih yang mana yang itu ternyata wong tuane soleh ngalim, bae soleh ngalim, Mbah Yute soleh ngalim, Pak Canggai ya soleh ya alim. Perlu para rawuh mengerti nasab, karena Nabi memang perintah takhayyaru linutafikum al-akfa fa innal irqa dassas. Nek sampean arep rabi kudu milih wong sing nasabe apik, ufu. Kenapa kalau kudu milih? Sebab yang namanya faktor gen itu dassas, bisa menurun. Di Malang niki wonten konco kiai, tapi nggak ada keturunan, maaf, sing mboten 100. Niki ini mboten 100. Secara zahir anggene rabi niku mboten salah. Secara zahir. Tapi kalau nanti tangklet dan konco opos, ternyata niku adik embai ujuni niku ngen ayanan ngene. Berarti ditarik ke atas Mbah Yut Mbah Canggai. Pernah ada yang bawa bibit gen ayanan. Nah, makanya ngerti nasab itu penting. Paham apa orang? Macam melok-melok pendapat, gak usah bahas nasab, gak penting. Macam penting. Nabi dawuh podo belajar nasab supaya sampean gak salah dalam bersilaturahim. Ngerti Pak Le, ngerti Pak D, ngerti satu galan. Ta'alamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Sampean kudu ngerti nasabmu supaya sampean iso bener dalam bersilaturahim. Ngerti unggah-ungguh, enggak salah. Lalu dalam bagi waris banyak sekali teng Blitar niku bagi waris niku sing angel, sebab nyuratakan tanah niku sulit lantaran surat yang ada itu tasik atas nama Mbah Yut. Kadang sing mboten sempat bagi, mboten sempat ngurus surat, pokok dibagi suratnya si atas nama Mbah Canggah. Itu untuk memastikan sopoi semulai bagian warisan dimulai dari Mbah Canggah. Kau enggak benar-benar fit niki anake, niki utuh, niki putune, niki utuh. Kalau enggak benar-benar fit berdasar data di kelurahan atau data di Dukcapil, iso-iso akeh wong ngaku aku ya buyute, aku ya Canggahe. Nah, suwe-suwe sing ora wae berhak dapat warisan malah oleh warisan, sing menenge padahal asline buyute malah ora oleh warisan. Makanya supaya enggak salah dalam bagi waris, pastikan ini keturunan, ini bukan. Apalagi para rawuh ngaku-ngaku keturunan Nabi, enggak mudah. Kenapa enggak mudah?
Satu, zaman ini wis dawa. Hijriah sakniki 1446 tahun. 1446 tahun yang lalu. Sungguh waktu yang sangat panjang dan tidak mudah untuk menelusuri, memastikan sampai niki keturunan Nabi atau tidak. Maka menurut kami, karena waktu sangat jauh, 1400 tahun lebih, tidak mudah kita percaya sembarang orang ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Nyun sewu, wong podo-podo Singosari yang dari zaman Empu Gandring sampai sekarang ini kalau paling tasik sekitar 600 sekian tahun, mentok 700 tahun, tapi sulit memastikan siapa wong Singosari sing keturunannya Empu Gandring, siapa wong Singosari sing duduk. Niku wis angel, padahal sekitar 700 tahun. Golek wong Mojokerto, mana yang asli keturunan Patih Gajah Mada, mana yang bukan. Niku angel orang. Padahal coro dihitung waktu ini zaman Gajah Mada ngantos saiki paling ge 650 tahun dereng suwe. Lah niki ngaku keturunan Nabi wis 1446 tahun lalu. Kok cek gampangi ngaku saya keturunan Nabi, tidak membuktikan ragil. Halo, just carane percaya iku piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu di samping waktunya sudah lama, 1400 tahun lebih, andai sing ngaku-ngaku keturunan Nabi terbukti secara genetik DNA sukune sami kalih Nabi, podo-podo suku Quraisy, margane podo Nabi, podo-podo marga Bani Hashim, ngaku-ngaku keturunan Nabi dan secara genetik sukune podo, margane podo. Niku dipercaya niku rada gampang. Nah, bareng sing ngaku keturunan Nabi niki wong sing bangsane beda. Nabi niki Mekah, piyambake Yaman, bangsane beda. Nabi niki Quraisy, piyambake wonten sing Habasyah, Habsyi, wonten sing Hadramaut, Hadrami, wonten sing Tamim, wonten sing Pohton, wonten sing Mudor. Wong negarane beda, sukune beda, dan nuwun sewu margane beda. Enten marga misalipun Al-Atos, enten marga misalipun napa-napa. Nah, bagi kita wong ketara dari negara beda, dari suku beda, iku saya iso percaya kalau dia keturunan Nabi, asal bisa membuktikan secara genetik memang dia gennya sama, dan didukung data kitab nasab. Kitab nasab yang di Yaman memang membuktikan dia punya jalur keturunan. Kitab nasab yang di Maroko juga menyebut mbah-mbahnya dia keturunan. Kitab nasab yang di Saudi juga menyebutkan baik dia itu memang keturunan. Wong niki didukung data dari kitab nasab plus dites secara genetik dengan Nabi gennya sama. Wong koyo niki senajan dari negara yang beda, kita seiso percaya. Nah, yang jadi masalah beda bangsane, beda sukune, beda margane, terus enggak didukung kitab nasab di berbagai negara, terus mboten gelem dites DNA. Kami nu kiai
ketika dikatakan meyakini fulan keturunan Nabi, maka kami harus menjelaskan itu kepada umat. Apa bekal dan modal saja untuk meyakinkan kepada umat bahwa ini keturunan. Kalau kami nggak diberi bukti, main doktrin badan sahabat, paham betul ini? Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu Nabi itu orang luar biasa, dan biasanya orang luar biasa itu punya garis keturunan yang menurunkan karakter sangat kuat. Wong awam kados kita niku wong biasa-biasa, mungkin anak putu secara umum nggih biasa, tapi lek wong niki jos kados nyun sewu Brawijaya niku wong Jawa Majapahit yang gennya top, terus karakternya ternyata dari gen Brawijaya ketika anak cucunya masuk Islam juga melahirkan Raden Pata yang karakternya juga luar biasa. Ketika satu dua di antara keturunannya itu terus menjadi ulama, kata Mbah Hasyim Asy'ari, niku tetap membawa karakter yang lebih top dibanding masyarakat pada umumnya. Turun teng Gus Dur. Nah, orang-orang yang dari dulu keturunannya Nabi terus hijrah teng Jawa, wali-wali songo, Nabi membawa karakter kuat. Ternyata anak cucunya hijrah teng Jawa, wali songo, karakter kuat unggul itu tetap dibawa. Ngoten. Lah sakniki masalah ono wong ngaku keturunan Nabi tapi karakternya enggak kuat, integritasnya enggak ada, secara fisik genetik enggak mau dibuktikan, secara kejiwaan dan karakter juga bertolak belakang. Dan ini juga semakin sulit untuk meyakinkan umat bahwa dia itu keturunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terlebih intern mereka beda, mboten satu orang berorawat sing kadang tindak teng griya atau itu ketemu di mana padha Arab niku dawuh teng kula, Yai ora usah percaya karo kuwi sebagai keturunan sing dawuh lho ya bolo kono napa kok gak oleh percaya, itu famili saya. Harusnya kalau dia punya sertifikat nasab, saya juga punya wong famili, tapi kata beliau saya nggak punya karena nggak bayar. Nah, andai ucapan orang ini benar, ternyata satu dua orang pegang sertifikat itu karena bayar. Apa sertifikat itu masih valid? Apa sertifikat itu akurat? Kalau seperti itu misalnya benar. Lalu kira-kira 3 minggu yang lalu kula ngaos teng Wonosobo, acara makan-makan. Terus wonten tamu saking Kendal ngundang pengajian di tempat makan Wonosobo. Piyambake alumni Lirboyo, adik kelasnya Gus Reza. Piyambak niku Jawa ewayu. Bapake nggih Kiai Jawa. Terus wonten tiyang Arab ngeten niku ziarah ke makam bapake. Terus ngelem, wah bapakmu luar biasa. Ini keturunan Solo. Mboten tenanan ora tapi moro-moro ngomong-ngomong. Kalau sampean mau sing alumni Lirboyo ditawani, kalau sampean mau tak uruskan sertifikatnya, tapi ada biaya. Pertama 10 juta. Setelah itu nanti kalau sudah oke, ada biaya lagi sekitar 25 juta. Kalau kula niki mboten percaya kali tiyang niki mboten iso.
Sebab niki kiai alumni lir, oh iya, sulit rasanya kalau saya nuduh dia ngapusi. Nah, misalnya omongan niki benar, ternyata kadang sertifikat nasab itu diberikan kepada orang sing penting gelem bayar. Dan nek niku diwai sertifikat tenan dia lucu wong nasabe Jawa asli. Jawa asli. Paham nek? Kula mboten nuduh sedaya salah. Tapi ada indikasi. Yang sahih pun masih ada perbedaan. Misalnya itu diselesaikan dengan tes DNA. Nah, menurut kula mestine ngoten niku. Supaya biar cepat selesai. Apa? Bukan konflik sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu juga sekitar sebulan yang lalu atau belum ada, kula ngaos haul teng haule Kiai Umar Jalil Banyumas niku mursyid thariqah Syadzili meh sami kalih Mbah Malik sama-sama mursyid thariqah Syadzili niku Jawa murni termasuk Mbah Malik niku keturunan keraton Mataraman. Nah, di acara haul Mbah Umar Jalil ini putune Mbah Malik yang juga mursyid thariqah Syadziliyah melok ndugi ngomong teng kula karo rada nesu. Mboten nesu teng kula. Nesu kepada tokoh yang ternyata tokoh niku wani ngapusi. Tokoh niku membuat buku silsilah sanad thariqah Syadziliyah oleh dia dapat sanad dari Mbah Malik, lalu dari atasnya itu malah ono tulisan bin Yahya Yaman. Nah, padahal sak mbambae Mbah Malik iki Jogja ora enek Arab. Nah, ketika diduga wani nambah-nambahi, wani nguwang-nguwahi, wani ngapusi dalam ilmu hadis, wong kok konangan ngapusi pisan wis gak kena dipercaya. Hadisnya tertolak semua. Dan oleh ahli hadis, riwayat orang yang tahu ngapusi dihukumi hadis palsu. Termasuk nulis sanad silsilah thariqah itu nambah-nambahi jeneng, memasukkan nama orang yang bukan sanad. Sing ngomong niki putune Mbah. Kula nggih ngecek sing bener sing pundi. Tapi minimal niki jadi indikasi. Mutarib lah cara hadis. Halo. Mutarib itu lafaz riwayatnya enggak konsisten. Menjelang. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus kula teng Jambi, Tanjung Jabung Timur. Ternyata panitia yang ngundang niku mantan mriku. Terus pindah ke kecamatan nopo sela, masih Jambi juga mantan penderek ini. Lalu sekitar 2 minggu yang lalu ngaos teng Tegal niku kula kepanggih kali Kiai Syarifuddin, juga mantan penderek ini, yang antara lain ditugaskan tim penulis buku. Dia tahu betul bahwa ada beberapa poin di buku itu sengaja dipalsukan. Dan krono waktu itu seorang-orangnya akhirnya keluar terus cerita tentang. Nah, dari cerita mantan-mantan ini, kula lek tetep percaya karo kono malah angel ora.
wong tibake dadi wong ra patek kena dipercaya. Allahumma shalli ala sayyidina. Saterusipun ada kontradiksi. Wong niku lek tenan keturunan Nabi, mboten oleh diparingi sedekah. Hadis Bukhari. Mboten oleh diparingi sedekah. Apalagi meminta, tambah enggak. Dan ini satu sisi orang ini ngaku keturunan Nabi, tapi satu sisi kadang digelem nyuwun atas realitas dia gelem nerima sedekah, maka saya harus meyakini dia bukan keturunan Nabi. Nek kula yakin dia keturunan Nabi, panggah tak paringi sedekah, ya kula salah. Lah kowe wis ngerti nek kowe keturunan Nabi kok mau wae sedekah salah. Tapi lek kula mene sedekah, ya kudu meyakini kowe dudu keturunan Nabi. Tapi lek kula yakini dudu keturunan Nabi nesu. Amin. Lah sing bener kula dadi wong Jawa bodho niku. Sing bener iku yakin kuwi keturunan Nabi. Enggak perlu tak wae sedekah. Apa sebaiknya saya yakin kuwi keturunan Nabi, terus enggak tak wae sedekah. Piye bener? Butuh kepastian itu ngene. Lalu orang itu dengan pokok merek, masuk merek apa? Jadi merek brand. Dengan brand saya keturunan Nabi. Umat ini malih buruk yang kadang-kadang hormatnya umat kepada guru ngaji niku kalah dengan hormatnya umat kepada orang yang diyakini keturunan Kanjeng. Terus mahabbahnya umat kepada orang meskipun guru ngaji, takzimnya itu kalah dibanding mahabbahnya umat kepada orang yang diduga keturunannya Kanjeng Nabi, meskipun nggak tahu mulang belas. Yang jadi masalah, kadung guruku tak tinggal, kadung guruku nggak pakai tak hormati, milih hormat ini. Kadung guruku nggak pakai tak mahabbah, milih mahabbah ini. Lah tiba itu tutup lengan terus piye? Apa enggak zong jadi? Nah supaya saya dalam memilih taklim bermahabbah kepada ini enggak salah, dan guru saya pun ridho. Aku enggak apa-apa sama nusin, aku enggak apa-apa sama utamanya. Nah dan aku guru sebab kuwi pancen keturunannya. Nah niki kadung guru kuwi tiba itu. Maka menurut kami, biar dalam hal ini tidak keliru, perlu dilakukan kajian secara serius, kajian makhluk, manuskrip, kajian filologi, sampai manuskrip yang tidak berbahasa Arab, karena beberapa ditulis dengan bahasa Urdu. Harus ada pengkaji manuskrip yang ahli filologi bahasa Urdu. Sebagian ditulis oleh orang non-muslim pakai bahasa Ibrani. Mereka perlu merasa mencatat, sebab Bani Israel itu ingin tahu secara pasti sopai klan kelompok suku nasab yang masih keturunan Ibrani dan mana yang bukan keturunan Ibrani. Ternyata diam-diam orang Israel itu juga mencatat nasabnya Kanjeng Nabi naik dari Nabi Ismail. Yo musuhan karo Islam, tapi mereka tetap mencatat wong iki ngono dhuwure yo. Nah, kira sikulo
harus ada ngumpul mengkaji saksama dengan berbagai keahlian termasuk ahli bahasa Ibrani dan lain-lain untuk memastikan mana kitab nasab yang benar, mana yang enggak, mana manuskrip yang asli, mana yang tidak. Sampai Rasulullah perlu tes forensik untuk memastikan buku manuskrip tulisan tangan ini asli atau palsu. Clear. Nah, Quran itu mengisyaratkan bahwa Ahlul Bait itu suci, bersih, wa yutahhiruhum tathhira, supaya sampai kapanpun tetap suci, bersih, enggak campur-campur keturunan Nabi. Maka dari dulu anak putune Nabi itu telaten lahir cacat, lahir maneh cacat. Mohon yang tidak masuk dalam catatan, enggak usah gawe catatan dewe. Nah, kabeh wong dibebaskan aku, dibebaskan gawe catatan dewe versi dewe. Hasilnya keturunan Nabi malah campur. Padahal Quran punya semangat wa yutahhiruhum tathhira. Allah ingin mensucikan kamu semua, wahai Ahlul Bait, wahai keluarga Kanjeng. Orang yang gak setuju dilakukan kajian, orang itu berarti ridho. Ahlul Bait itu gak bersih, campur-campur. Corok kula mboten ridho anak putune Nabi dicampur-campur, kacau. Untuk memastikan gak kacau, gak campur-campur, mesti dilakukan kajian dong. Betul dong ini tereng paham. Lalu kitab Ibar sing diwaca itu juga mengisyaratkan keturunan Nabi itu harus clear. Wa ilas sibtaini nantasibu nasaban ma fihi mittakhon. Wa ilas sibtaini, kami anak cucu Nabi bernasab kepada dua cucu. Kami anak cucu Nabi hanya bernasab pada dua cucu, Imam Hasan, Imam Husain, yang bukan keturunan Hasan Husain. Gak usah ngaku-ngaku keturunan di Kanjeng. Nasabah mafihi mintahu, sungguh nasab murni, mafi ora ono di dalam nasab ini. Apa surah mintahon itu kon remeng-remeng, belum alias padang tenang, clear. Lah saiki banget akeh wong gampang ngaku keturunan. Sertifikat nasab pun ditulis maaf juga beberapa ceritanya koyo ngoten. Jadi remeng-remeng. Maka untuk mengembalikan mafi minta keturunan Nabi harus clear, bersih, padang tenang, butuh dilakukan kajian. Dong ngomong ini. Bagaimana kalau dari kajian terbukti fulan memang keturunan Nabi? Ya alhamdulillah. Kita tidak ragu lagi untuk bermahabbah. Kita enggak ragu untuk takzim. Dan kalau ternyata fulan bukan keturunan, wong podo Islam ya tetap ukhuwah. Kalau dia lebih sepuh dari saya, ya tetap tak hormati karena lebih sepuh. Kalau dia lebih alim dari saya, ya tetap tak hormati karena lebih alim. Kalau dia benar-benar takwa Allah, ya tak hormati karena Quran memuliakan orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang yang ternyata terbukti bukan keturunan, kebetulan mertua saya, ya tak hormati sebagai mertua. Kalau orang yang dulu diduga keturunan, setelah kajian ternyata bukan, dia kebetulan guru saya, dosen saya, ya tak hormati selayaknya hormatnya murid kepada guru. Bukan berarti terbukti tutup keturunan terus wak kabeh orang. Masih ada nonsen, si ono akhlak, si ono toto, si ono enggak, paham tak? Cuma
cuma yang bukan mertua, bukan urusan, dia tidak lebih sepuh, dia tidak lebih alim, dia tidak terlalu takwa Allah. Maka ketika orang lain nasab biasa, saya berlakukan biasa, dia pun juga harus rela kalau kami memperlakukan secara biasa. Jangan minta privilege, jangan minta perlakuan istimewa kalau nggak ada sesuatu yang mengharuskan saya memperlakukan secara istimewa. Ojo diarani untuk memecah belah, boten. Pengen keliru nojo, ora kate musuh. Sebab lek gak keliru, gak sesuai amanat Quran. Wa yutahhirukum kabir. Lek ora keliru, kok kadang-kadang kadung menghormati berlebih-lebih lagi baik tutup di lebur ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu ada masalah terus Mbah Hasyim Asy'ari pendiri ini gurune dari keturunan ini Gustur. Nyun sewu, ada yang bilang guru-guru nih Mbah Hasyim itu dari kaum Ba'u. Nek sampean wani mengkaji nasab lalu nggak percaya mereka keturunan Rasul, maka sanad NU putus, kamu selesai. Dan kitab-kitab pondok Sulap Taufik katanya itu karangannya Ba'almi. Kalau kamu sampai ngarang mereka bukan keturunan Nabi, selesai, putus sanad NU. Terus pun digolongkan satu, dari dulu sejak zaman sahabat sudah terbiasa ilmu itu yang berhak dawuh ngajar itu harus orang yang punya otoritas keilmuan, punya otoritas berfatwa. Zaman sahabat setelah Nabi itu yang punya otoritas berfatwa Ibnu Abbas, bukan anak putune Kanjeng Nabi. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, yang ahli Quran Ubay bin Ka'ab, yang ahli meriwayatkan hadis Abi Hurairah, yang ahli nulis Quran Zaid bin Zaid. Sungguh mereka disepakati umat megang otoritas penting, sama sekali tidak melihat nasab, tapi melihat kapasitas, melihat keahlian. Dan rumus dari Nabi memang begitu, serahkan sesuatu hanya kepada ahli. Idza wusida al-amr ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu dan remani. Toro blitar enten ono amoh tenan. Aduh. Lalu sampai zaman imam-imam madhab, karena di wilayah Kufah, Baghdad sing ngadil dan punya otoritas berfatwa berijtihad itu Imam Hanafi, maka umat pun ya sepakat di sana yang ditokohkan jadi panutan Imam Hanafi. Dan umat gak tahu kuwi nasabe sapa ya gak weruh. Di Mesir yang ngalim tenang, punya otoritas berijtihad berfatwa itu bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka umat punya sepakat yang jadi panutan Imam Syafi'i. Di Madinah yang benar-benar alim, kapasitas memadai, punya otoritas berfatwa berijtihad itu Imam Malik bin Anas. Umat punya sepakat di Madinah, imam kami Imam Malik, tanpa membahas kui keturunan ini. Jadi untuk meyakini kebenaran ilmu, meyakini kebenaran kitab, tidak disyaratkan harus meyakini pengarangnya keturunannya Kanjeng Nabi. Saya pegang kitab karena validitas, saya pegang kitab karena akurasi. Itu Anda
andai saya meyakini pengarang ini duduk keturunan Nabi ora apa-apa. Orang bermadhab Maliki nggak usah meyakini Imam Maliki keturunan Nabi. Orang bermadhab Syafi'i nggak perlu meyakini Imam Syafi'i keturunan Nabi. Andai buku-buku yang katanya ditulis oleh kaum Ba'alawi, lalu sekarang sadar meyakini Ba'alawi bukan keturunan Nabi, itu nggak ada hubungannya kalau akurasi kitab, validitas kitab atau tidak, buh keturunan Nabi atau tidak pengarangnya, lek akurat ya akurat, lek valid ya tetap valid. Halo, dalam hal ilmu akidah yang beda ikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, tanpa pernah kita ngurus winasab kebenaran. Dalam hadis yang dipegang umat Sahih Bukhari Muslim, umat tanpa pernah bertanya kui keturunannya tasawuf yang jadi rujukan dipegangi akurat Imam Ghazali. Umat gak pernah bertanya Ghazali ku keturunannya sopo. Lah Islam ikan biyen lek dadak pondok keturunannya sopo. Bisa-bisa tafsir mau buat, karena banyak sekali dawuh-dawuh di kitab tafsir itu ngambil dari dawuhnya Ikrimah, ahli tafsir di zaman Tabi. Nah Ikrimah itu dua bapak jenenge Abu Jahal. Halo, nenek ilmu harus diterima hanya karena faktor keturunan. Ini iso-iso Ikrimah waktu wong kuwi anaknya Abu. Sekali lagi Islam itu benar-benar profesor. Coro bahasa desa ini the right man in the right place. Tempatkan orang di posisi yang benar sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing. Dan saya Allah menganugerahkan kelebihan itu terserah Allah. Orang ini diberi kelebihan kuat hafalan jenenge Abdul, padahal budak. Orang ini dianugerahi kelebihan suaranya jos, makhrotnya jos, jadi muadzin, padahal budak namanya Bilal bin Rabah. Gusti Allah itu bebas memberikan keunggulan, kelebihan, anugerah kepada siapapun dan gak boleh dibatasi. Sing hebat kudu suku ini tok ra iso, sing hebat kudu suku ini tok ra iso, ya sakarpe. Gusti Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Siapa yang dianugerahi rahmat, ya siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita itu berdasar takwa Allah, berdasar ilmu, berdasar keahlian, maka umat ini bisa maju. Ahli nuklir ambil, tapi nasab meduro ora masalah. Terus ahli mengoplos rekayasa genetika bibit ambil untuk kemajuan pertanian negara. Tapi niki dari suku Asmat Papua ramasalah. Niki ahli di bidang buat alat memisah antara oksigen dan hidrogen, sehingga kalau air dimasukkan ke alat antara oksigen dan hidrogen bisa jadi bahan bakar. Ambil untuk kemajuan energi barukan. Aduh, nah tapi ini nasab Jawa rasa salah. Iku ono wong top, karakternya kuat, kepemimpinannya kuat, pengaruhnya kuat, wibawa. Ambil demi kemajuan negara. Nah tapi keturunan sudah sobat air, masalah. Gusti Allah itu memberikan kepada siapa, diberi kelebihan apa, itu sakar Gusti. Dan kita itu menyusun kepemerintahan berdasar nasab. Nah kapan negara ini maju? Wong rapatnya pinter pokok nasabnya ambil. Wong pinter tapi tujuh nasabnya uang. Zaman ini wis menggelombang, dibuang teko Indonesia, diterima Singapura. Ahli pertanian dibuang teko Indonesia, terima karo Thailand. Akhirnya sing maju ya Thailand.
Padahal ternyata ketika ada kunjungan ke sana, bocah-bocah Thailand yang terus di lab melakukan penelitian laboratorium, meneliti rekayasa pendidikan itu, ini sebagai alumni IPB. Andai Indonesia itu untuk gak diskriminasi, benar-benar open, terbuka, maka semua potensi kita ada dan negara ini menjadi maju. Tapi ketika itu tuh bolong sikat, itu tuh bolong sikat, lelek model ngono sing maju ya wong liya. Dan yang nyuwun saya butuh hati-hati. NU jo kena penyakit. Nek NU duwe penyakit itu bolong, wah, itu bolong, wah. Lah sing mau gua itu loh kadang orang potensial. Nangko diterima Muhammadiyah, wong yang potensial. Akhirnya sing maju ya Muhammadiyah. Sungguh diskriminatif itu tidak Islam. Diskriminatif itu menentang fitrah, menentang fitrah manusia. Maka dalam haji wada jauh hari Nabi sudah mendeklarasikan an-nasu sawasi asnani muslim la fadla li arabiyyin ala ajam. Wong iku kabeh rata padha derajat sebagai manusia. Ora ana keunggulan dari bangsa Arab di atas bangsa yang lain. Illa bittaqwa, kecuali takwa. Nah, takwa itu gabungan antara kapasitas keilmuan dan keimanan plus karakter yang positif menghasilkan takwa. Kepingin suruh wegem ibadah tapi tanpa didukung kepinteran ilmu, yo gak sido dadi ibadah. Pinter ilmu tapi gak wedi pangeran, yo gak sido dadi takwa. Jadi takwa itu di situ ada iman, ada ilmu, ada karakter. Nah, orang unggul itu karena faktor itu, bukan karena faktor yang lain. Sabun, jadi nyun sewu, jamaah tibaan dan lain-lain. Lek paham, alhamdulillah. Kalaupun gak paham, yang saya minta, jangan mensikapi sesuatu itu karena fanatisme. Janganlah mensikapi sesuatu karena emosi. Ojo mensikapi sesuatu karena pokoknya berdasar doktrin. Zamannya wis zaman keterbukaan. Kalau sampai ada kiai misalnya putus kepada santri hanya mendoktrin, tamat dari sini santri itu melanjut ke Al-Azhar sampai doktor. Di sana dia menemukan bukti doktrin saya salah. Ya rungkat ya, tiba-tiba kiai itu salah. Ojo main doktrin. Anak tamat dari sini bisa lanjut kemana-mana, bisa browsing melihat sembarang, bisa ke Leiden Belanda, tahu data Nusantara. Nah, kadung tak doktrin ini, alumni ini ambil S3 nih, kayak Mas Nur, Mas Nuril Masmur, misal ngarani Mas Nur, itu ambil S3 di Leiden, tahu sekian banyak data Nusantara. Nah, kemudian nak kiai ini kono, utung ini, tiba ini kono orang. Gus Dur yakin Galing Sung kulone kecamatan apa? Batu, Ujon, Antang. Bukan ngiri makame Krain. Gus Dur yakin menyatakan itu makame Krain. Bukan sekedar ngomong, pertama mungkin kewajiban Gus Dur. Yang kedua Pak Kamilun Malang, biar kepala dinas pendidikan Kabupaten Takmir Jamai juga membentuk tim untuk menelusuri data sampai di Leiden sana. Ternyata data di Leiden yang dimakamkan di situ memang benar makamnya Krain Galing Sung. Jadi nggak berdasar pokok ini cukup berarti cek di baik tutup bangkit secara keilmuan profesional, dan kita harus terus menyampaikan kebenaran yang faktual, empirik plus logis. Nyun sewu, yang menerima Islam itu kan kadah yang mlebu Islam kulo sadar
dia karena beberapa teman muslim itu ngerti kebenaran Islam secara faktual, secara logis ilmiah. Dan dia ini terus main doktrin, pokoknya ikut ini. Nah, wong dia sulit yakini kebenaran wong main doktrin. Pun niki mau Al-Fatihah. Alaihun Fatihah kami putra kula Habib Nur Rahman, kebetulan pas ulang tahun yang ke-60 separuh nih, ulang tahun ke-30, dan sekaligus ditandai punya anak yang nomor 2. Anak yang pertama kula paring asma Raina Sopoyolali, Raina Nur Abidah. Terus adike kula paringi jeneng Clara sopo ini, Clara Leonora. Nur niku cahaya, An-Nur itu An-Nur pakai al. Terus kalau bahasa Spanyol barang ya, Nur niku nor, terus al niku nun jawu le nokola, maka le minerali, laliga, asalnya al-liga, betul. Lalu An-Nur kono bahasanya Leonor, ya, Lara. Dan ini jenenge cahaya yang terang, bener. Jadi kayak ilat Spanyol balik. Ya, ora apa-apa. Mosok Spanyol bahasane salah. Muga Habib sakarwane sanak putune diparingi sehat, panjang umur, manfaat, barokah, tetep imane, lurus ibadahe, bener akidahe, saya akhlake, saterusé diparingi hasil berjuang untuk keperluan rumah tangga juga agama, juga kita semua. Al-Fatihah.